Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800 untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865 untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya. Teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer on bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membahas ya saham yang baru IPO, yaitu PT Indo Internet Tbk ya.
yang akan listing rencananya besok ya, tanggal 8 Februari Senin ya. Nah, ini barangkali teman-teman berencana mau beli ads ya, kodenya ADGE. Namun perlu lihat dulu valuasi saham IPO video berikut ini ya. Ya. Kalau dilihat dari harga penawarannya, ads ini cukup mahal ya. Karena berapa harga nilai nominal Rp50 ya. Namun dijual dengan harga 7.375. Wah, tinggi sekali ya. Berkelipat-lipat dari harga nominalnya ya. Sebenarnya nilai nominal memang tidak menentukan, tapi artinya harganya sangat jauh antara nominal dengan harga IPO-nya. Ini barangkali perlu kehati-hatian kita di dalam membeli saham-saham yang baru IPO. Memang high risk high gain ya. Saham-saham yang IPO bisa naik tinggi, bisa turun juga lumayan dalam. Ya, di mana ditawarkan 80,8 juta lembar saham ya dengan harga penawaran 7.375 ya. Ini semua disclaimer ya. Jadi kami hanya menganalisis dan keputusan investasi jual belinya tetap kami serahkan ke investor ya. Jadi dengan 80 miliar ini 80 juta lembar saham yang ditawarkan dan dengan harga penawaran 7.375 artinya PT Indo Internet akan mendapatkan dana sebesar 595 miliar ya. Ini cukup besar ya. Bertindak sebagai penjamin emisi dan penjamin pelaksana BCA Sekuritas ya. Nah, ini coba kita lihat dari sisi berapa sih kira-kira ininya harga wajar daripada PT Indo Internet ini ya. Di mana struktur sebelum IPO ini ya, sebelum penawaran umum terdiri dari beberapa pemegang saham ya. Dengan total modal yang ditempatkan dan disetor penuh 323 juta lembar, 24 ya. Dengan nominal 16 miliaran. Kemudian ditawarkan 80,8 kepada masyarakat tadi dengan nilai nominal 4 miliar ya. Namun tadi ya bahwa dijualnya kan bukan nilai nominal, dijualnya di harga 7.300-an tadi, sehingga harga dana yang akan diterima oleh ads itu sebesar kurang lebih 500 miliar. Ya. Coba kita hitung dari sisi di mana penggunaan dananya digunakan 90% untuk tambahan modal kepada EDG ya, Edge Data Center dengan dana sebesar 468 miliar dan sebesar 6% untuk modal berupa pembelian perangkat digitalisasi network dan sebagainya ya di bidang IT ya. Nah, ini coba kita lihat valuasinya ya. Di mana kinerja sampai dengan Agustus 2020 PT Indo Internet ini mendapatkan pendapatan 297 miliar dan laba 80 sekitar 65-an lah ya. Coba kita besarkan ini. Jadi pendapatannya 297 miliar dengan laba dari operasi yang dilanjutkan 65 miliar ya. Jadi sekitar 65 miliar. Nah, coba kita hitung berapa sih harga wajar ya. Ini hitungan saya. Ini mungkin teman-teman bisa beda ya. Artinya tetapi saya coba berpendapat menghitung harga ads nih ya. PT Indo Internet. Jadi kalau ekuitas sebelum IPO tadi kan IPO 352 miliar ya dengan jumlah lembar saham 323 juta lembar, artinya nilai buku per sahamnya sebelum IPO 1089. Kemudian dia IPO dengan 80,8 juta saham dengan
dengan dana yang diperoleh adalah 595 miliar. Artinya setelah IPO di sini PT Indo Internet akan ekuitasnya menjadi 948 miliar dan jumlah lembar sahamnya menjadi 404 juta lembar. Sehingga dengan demikian nilai buku saham adalah 948 miliar dibagi 404 juta, yaitu 2.347 ya, artinya nilai bukunya hanya 2.300-an gitu ya. Sementara sekarang dijualnya di 7.375, ini yang cukup tinggi ya, makanya ini perlu hati-hati teman-teman semuanya. Kalau misalnya PBV-nya 3 pun ya, artinya kan cukup tinggi ya, 3. Harga dengan PBV 3 artinya PBV itu kan price to book value, artinya dengan nilai buku 2.300 harganya menjadi 7.040, jadi masih di bawah harga IPO-nya ya. Kalaupun kita kasih laba tahun 2020 ya, tadi ya sampai Agustus tadi 68 miliar ya, sekitar 68 sampai 65 tadi ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah lembar sahamnya sekarang 404 juta lembar ya. Artinya EPS-nya 170 ya. EPS 170 dengan per 15 itu 2.500 ya. Per 20 3.400, masih jauh dibandingkan harga IPO-nya 7.375 ya. Jadi menurut kami, disclaimer lagi sekali lagi, bahwa menurut kami harga EDGE ini kemahalan ya. Karena harganya, nilai wajarnya menurut kami kisaran antara 2.500 sampai 3.400 ya, dengan per katakanlah 20 kali. Ya, namun dengan IPO kan barangkali ada ekspansi ya, ada labanya meningkat misalnya gitu ya. Ya, katakanlah bisa 4.000-an lah gitu ya. Jadi menurut kami harga IPO EDGE ini atau PT Indo Internet ini terlalu mahal atau kemahalan ya. Jadi kami tidak merekomendasikan buy untuk PT Indo Internet EDGE. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, perlu kita cermatin ya, mungkin bisa jadi sih artinya IPO-nya akan naik ya, mungkin itu, tapi resikonya menurut kami cukup besar karena harganya sudah terlalu mahal. Jadi teman-teman perlu berhati-hati ya, karena di sini IPO-nya EDGE ini dihargai cukup mahal dan ya ada resiko harga sahamnya turun ya di kisaran 2.500 sampai 3.000 ya. Ini disclaimer ya, karena mungkin perusahaan punya pertimbangan sendiri untuk menjual di harga 7.300 ya. Ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah.